selamat siang. Kami dari tim Koalisi Laki Associates Law Firm, tim kuasa hukum dari IC Kota. Siang hari ini kami sedang berada di Pengadilan Negeri Atambua. Agenda kami hari ini yaitu mengikuti sidang pra-peradilan, pembacaan replik pemohon, menanggapi dalil-dalil jawaban dari termohon kemarin. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya. Baik, seperti sudah disampaikan agenda replik ya, artinya kita menanggapi jawaban termohon ya, atau pihak penyidik Polres Belu. Jadi setelah kami mempelajari dan mencermati isi ya jawaban termohon, ya kami dengan tegas ya menolak ya seluruh jawaban termohon, kecuali ya mengenai kami mendukung ya mengenai penegakan hukum terkait perlindungan terhadap anak. Namun jangan sampai kita jadikan undang-undang perlindungan anak itu ya sebagai landasan ya untuk mentersangkakan klien kami yang memang sebenarnya bukan sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud. Lalu dalam perkara ini juga kami menilai ya ada pelanggaran asas nullus tesis ya, karena memang kita lihat sudah jelas bahwa satu saksi bukanlah saksi ya. Nah, satu saksi juga tidak cukup ya untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka tanpa didukung dengan saksi-saksi lain yang melihat langsung peristiwa hukum ini. Dalam perkara ini ya sudah jelas saksi-saksi yang diajukan dalam dalil ada 6 atau 7 ya, saksi yang diajukan oleh 8 ya oleh pemohon ini. Jadi semua saksi yang dihadirkan hanya saksi testimoni di auditu ya. Jadi saksi ini saksi yang hanya mendengarkan cerita lalu menceritakan lagi kepada penyidik. Jadi bukan saksi yang melihat langsung klien kami PC Kota melakukan persetubuhan. Lalu untuk mungkin lebih jelas lagi akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, saya tambahkan sebagaimana replik yang telah dibacakan oleh rekan saya pada persidangan pra-peradilan tadi, di mana inti yang paling fundamental adalah penetapan tersangka. Nah, apabila dalam penetapan tersangka ini sudah menyalahi prosedur hukum, maka tindakan penahanan maupun penggunaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah juga tidak sah secara hukum. Nah, kenapa kami katakan seperti ini? Karena dasar tadi seperti yang rekan saya sampaikan bahwa alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap klien kami itu tidak terpenuhi sebagaimana pasal 90 ayat 1 KUHP yang baru. Karena bagi kami, sekalipun ada 8 orang saksi sebagaimana yang disampaikan tadi, terus kemudian ada rekaman CCTV, ada visum. Nah, kalau kita bicara visum ini tidak secara langsung menetapkan atau menunjukkan siapa pelakunya. Kemudian rekaman CCTV tidak mungkin di dalam kamar. Karena rekaman CCTV itu hanya berada di lorong dan keluar masuknya para tamu yang ke hotel, termasuk dengan klien kami. Di situ tidak secara langsung membuktikan bahwa ada perbuatan persetubuhan yang telah disangkakan kepada klien kami. Nah, kalau dasar-dasar ini saya sudah tidak terpenuhi, sebagaimana juga yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014, itu juga minimal 2 alat bukti tidak terpenuhi oleh penyidik. Sehingga bagi kami dasar penetapan tersangka sudah salah, maka prosedur hukum yang dijalankan oleh penyidik atau termohon Polres Belu ini sudah menyalahi prosedur hukum. Mungkin ini saja yang baik. Saya tambahkan lagi, mungkin saya tambah sedikit. Jadi kami juga ya pendapat kami dan kami nilai jawaban termohon ya kami nilai lebih terlihat seperti pengakuan dosa. Jadi ada kesalahan-kesalahan sudah dilakukan ya, lalu mereka malah menjelaskan lagi mengenai kesalahan. Jawaban lebih banyak ya, kalau bahasa ini lebih banyak ngeles ya, jadi lebih ngeles. Lalu ya berikut lagi mereka juga tidak menjelaskan ya, dengan tegas apa sih alasan hukum jika korban ya dalam BAP penambahan itu ada perubahan itu sudah mengatakan dengan tegas bahwa PC Kota bukan pelaku. Apa mereka tidak menjelaskan, maka tetap melakukan penahanan terhadap PC Kota dan tidak menjelaskan apa alasan hukum. Mereka mesti tetap menahan PC Kota di dalam tahanan sampai masa waktu yang ditentukan sesuai dengan surat penahanan. Lalu
ada satu hal juga yang yang menurut saya sangat penting ya. Dalam perkara ini sesuai jawaban juga yang saya bilang sebagai pengakuan tadi ya. Penetapan tersangka mendahului sprindik ya. Surat ketetapan penetapan tersangka mendahului sprindik tambahan. Artinya apa? Artinya mereka bikin tetap tersangka, lalu sprindiknya dibuatnya kemudian. Gitu. Jadi ada mestinya satu yang dulu ini dia loncat, kedua baru kembali ke satu lagi. Jadi seperti itu. Nah, masih banyak hal lain yang akan kita sampaikan. Yang jelas Bapak setelah pembuktian nanti besok besok agenda sidangnya duplik dan sekaligus pembuktian, dan kita juga akan hadirkan ahli. Kita akan sampaikan apa sih fakta-fakta yang kita dapat, dan tentunya kita akan menyampaikan di sini berdasarkan fakta persidangan. Kita tidak akan menyampaikan hal-hal yang berdasarkan informasi di tempat sampah atau di mana ya, di laut atau di mana gitu. Kita sampaikan fakta persidangan. Oke, baik, sekian saja. Salam keadilan.